Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Norvida. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ekuitas. Sumber buku yang kami gunakan adalah buku karangan Imam Ghazali. Selanjutnya, saya akan mulai presentasi. Yang pertama ada konsep ekuitas. FASB Statement of Financial Accounting Concept nomor 6 mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa dua karakteristik ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua, ada ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Selanjutnya, dapat dilihat ada kerangka dasar ekuitas pemegang saham. Komponen ekuitas terdiri dari yang pertama ada modal setoran. Modal setoran terdiri dari modal yurisdiksi yang dihitung berdasarkan nilai pari atau par value menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham. Yang kedua ada laba ditahan. Laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Yang ketiga ada penyesuaian modal belum terrealisasi. Yang selanjutnya ada teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan, yaitu siapa yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, teori ini membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam pelaporan keuangan. Pemakaian sudut pandang yang berbeda dapat menghasilkan format pelaporan yang berbeda pula. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Yatita Hanam Paramesti, NIM 038, akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Saudari Nita. Langsung saja. Yang pertama, teori proprietary sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan perseorangan dan firma, karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Hal ini disebabkan laba bersih atau net income ditambahkan setiap periode ke rekening modal pemilik, walaupun perhitungan laba bersih tidak mengukur kenaikan bersih perusahaan. Yang kedua, ada makna laba. Berdasarkan sudut pandang pemilik, pendapatan diartikan kenaikan modal pemilik, sedangkan biaya diartikan sebagai penurunan modal pemilik. Dengan demikian, laba merupakan kenaikan kekayaan atau kemakmuran pemilik selama satu periode yang menjadi hak bagi pemilik. Pemakaian teori proprietary dalam akuntansi memberikan implikasi sebagai berikut. Yang pertama, semua kejadian atau transaksi yang mempengaruhi perubahan kekayaan atau kemakmuran pemilik dalam satu periode harus dimasukkan sebagai penentu laba. Yang kedua, perusahaan merupakan alat bagi pemilik untuk mencapai tujuannya, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri terpisah dari pemilik.
Dan yang ketiga, dividen merupakan distribusi laba bagi pemilik. Yang keempat, bunga pinjaman dan pajak penghasilan dianggap sebagai biaya. Dan yang kelima, gaji yang dibayarkan pada pemilik sebagai karyawan tidak dapat diperlakukan sebagai biaya karena pemilik dianggap sama dengan perusahaan. Selanjutnya ada teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan usaha menyebabkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari identitas pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi atau kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Teori entitas berdasarkan atas persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang plus modal, atau aktiva sama dengan modal yaitu hutang ditambah modal pemilik. Selanjutnya, teori entitas ini cocok diterapkan untuk organisasi berbentuk perseroan terbatas atau PT, tetapi juga relevan untuk perusahaan lain yang memiliki eksistensi yang terpisah dari individu pemilik. Teori ini sangat relevan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Walaupun dalam kaitan ini entitas ekonomi lebih relevan sebagai entitas akuntansi dibandingkan entitas legalnya. Terdapat dua versi teori akuntansi. Ada versi tradisional dan versi baru. Yang pertama, versi tradisional memuat pandangan tradisional perusahaan beroperasi untuk pemegang ekuitas, yaitu pihak yang memberi dana bagi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus melaporkan status investasi dan konsekuensi investasi yang dilakukan pemilik. Sedangkan versi baru, pandangan ini menyatakan bahwa perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Penyajian laporan kepada pemegang ekuitas dimaksudkan untuk memenuhi syarat legal dan menjaga hubungan baik pemegang ekuitas dalam kaitannya dengan kebutuhan dana yang diperlukan di masa mendatang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fajar Helisa akan menjelaskan tentang slide selanjutnya. Seperti yang sudah dibahas oleh teman saya tadi, sebenarnya bahwa ada dua versi dari teori entitas. Yang pertama itu pandangan tradisional, dan yang kedua itu versi terbarunya. Dua versi teori entitas. Meskipun kedua pandangan di atas memusatkan perhatian kepada kesehatan usaha, namun pandangan tradisional melihat pemegang ekuitas sebagai partner dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Sedangkan pandangan versi yang baru melihat pemegang saham ekuitas sebagai pihak di luar perusahaan. Pemilik dan kreditor merupakan pemegang ekuitas yang memberi dana. Maka, akuntansi dari perusahaan tersebut adalah aktiva sama dengan ekuitas. Kemudian mengenai pajak, ekuitas menunjukkan hak atau klaim pemegang ekuitas terhadap aktiva suatu unit usaha. Atas dasar teori entitas, neraca yang disajikan mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, aktiva perusahaan menyajikan informasi langsung mengenai nilai unit usaha. Yang kedua, ekuitas menunjukkan laporan tidak langsung terhadap jumlah nilai yang sama. Yang ketiga, aktiva adalah milik perusahaan. Yang keempat, hutang merupakan kewajiban perusahaan, bukan kewajiban pemilik. Dan yang kelima, aktiva yang moneter lebih relevan bila diukur dengan cost historis karena nilai total aktiva sama dengan jumlah pasifannya. Selanjutnya, makna laba.
Dalam pendekatannya, ekuitas dan laba-rugi lebih relevan dibandingkan pajak, karena pemegang ekuitas lebih tertarik pada laba, yang merupakan hasil dari investasi mereka. Yang kedua, perusahaan didirikan dengan maksud mencari laba. Yang ketiga, laba merupakan perubahan dalam aktiva bersih perusahaan. Yang keempat, pendapatan merupakan aliran masuk aktiva karena transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima, biaya merupakan kos aktiva atau biasa yang digunakan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Yang keenam, tekanan teori ini adalah pada aktiva, karena aktiva dipandang lebih real daripada ekuitas. Jadi makna laba itu seperti ini. Kemudian, laba ditahan. Menurut pandangan tradisional, laba dicampur dan ditampung dalam laba ditahan. Pandangan versi baru melihat bahwa laba ditahan merupakan ekuitas perusahaan atau investasi milik sendiri. Menurut pandangan tradisional, bunga pinjaman merupakan distribusi laba ditahan atas pemakaian pinjaman modal bukan biaya bagi kreditor. Dividen merupakan distribusi laba ditahan bagi pemilik saham. Jadi bunga pinjaman berbukai tidak sama dengan dividen. Pajak penghasilan merupakan distribusi laba ditahan. Dan menurut pandangan versi baru, kreditor dan pemegang saham dianggap sebagai pihak kuat. Bunga pinjaman, dividen, dan pajak penghasilan dianggap sebagai biaya perusahaan karena meningkatkan jumlah ekuitas dari perusahaan tersebut. Teori ekuitas. Teori ekuitas residual. Seorang teoretisi akuntansi William Patton mengatakan bahwa ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori ekuitas. Dalam pandangan ekuitas, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang saham ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Patton menekankan pada hubungan khusus residual equity holder. Perubahan dalam penilaian aktiva, perubahan dalam laba bersih dalam ditahan, dan perubahan dalam hak pemegang ekuitas lainnya, semua tercermin di dalam residual equity pemegang saham biasa. Jadi, teori ekuitas residual merupakan panduan antara teori teori dan teori ekuitas. Dalam pandangan ini, persamaan akuntansinya menjadi aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Sekian penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferandika Nova Aju Pratama, NIM 721141709. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai teori ekuitas residual. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, persamaan akuntansi dari teori ekuitas residual ini adalah aktiva dikurangi dengan ekuitas khusus. Nah, apa saja sih ekuitas khusus itu? Nah, ekuitas khusus itu meliputi klaim kreditur dan ekuitas pemegang saham preferen. Namun, pada kasus di mana kerugian begitu besar sehingga perusahaan tersebut bangkrut, ekuitas pemegang saham biasa dapat hilang dan pemegang saham preferen atau pemegang obligasi menjadi pemegang ekuitas residual. Tujuan pendekatan ekuitas residual adalah memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham biasa dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Karena biasanya pemegang saham umumnya dianggap memiliki ekuitas residual di dalam laba perusahaan dan di dalam aktiva bersih pada saat likuidasi. Oke. Selanjutnya, teori enterprise. Teori enterprise dalam hal ini menyatakan bahwa perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Dalam arti luas meliputi pemegang saham, kreditor, pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Jadi, saham dalam arti luas teori enterprise dapat dipandang sebagai teori akuntansi sosial. Konsep ini tepat diterapkan pada perusahaan dalam skala besar dan modern. Karena ditinjau dari sisi akuntansi, berarti tanggung jawab laporan keuangan selain disampaikan kepada para pemegang saham atau kreditor, juga disampaikan kepada kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Oke, selanjutnya teori dana atau fund theory. Teori ini menyatakan bahwa unit aktivitas ekonomi merupakan dasar akuntansi.
Unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan kewajiban dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Nah, persamaan akuntansi dari teori dana ini adalah aktiva sama dengan restriksi dan aktiva. Aktiva menggambarkan jasa prospektif kepada dana atau unit koperasi. Hutang merupakan restriksi aktiva umum atau khusus dari dana. Modal yang diinvestasikan mencerminkan restriksi legal atau finansial untuk menggambarkan aktiva. Konsep ini banyak diterapkan pada sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba. Dalam pemerintahan, dana yang umumnya digunakan meliputi dana umum, dana pendapatan khusus, dana proyek, dan dana pelunasan hutang jangka panjang. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai tambah. Konsep nilai tambah. Konsep nilai tambah secara umum dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dan jasa dengan jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan jasa lain yang disediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Atau berdasarkan penjelasan tadi, berdasarkan definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa nilai tambah pada dasarnya adalah hasil penjualan dikurangi dengan biaya bahan baku dan jasa pihak luar yang digunakan dalam rangka menciptakan penghasilan tersebut. Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa sebagian dari hasil penjualan dipakai untuk membayar bahan baku dan jasa yang dibeli dari masyarakat luar perusahaan. Sisanya adalah kekayaan atau nilai tambah perusahaan yang diciptakan oleh pegawai yang ada dalam perusahaan yang bekerja dalam sejumlah modal yang berasal dari pemegang saham, kreditur, dan pemakai fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Andi Kurniawan Kristanto, NIM 176 akan melanjutkan presentasi laporan nilai tambah atau value added sebagai pelengkap laporan keuangan. Laporan nilai tambah ini menunjukkan suatu pendapatan perusahaan yang sebagai suatu kesatuan usaha dan bagaimana nilai tambah didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang menyumbangkan terciptanya nilai tambah tersebut. Ini merupakan usaha kolektif dari beberapa orang seperti pemegang saham, kreditur, pegawai perusahaan, bahkan pemerintahan. Lalu ada metode penentuan nilai tambah ekuitas. Di sini terdapat dua metode dalam menghitung besarnya nilai tambah, antara lain ada metode subtraktif dan ada metode aditif. Metode subtraktif itu dihitung dari besarnya nilai perusahaan dengan hasil penjualan dikurangi beban input yang terdiri dari bahan baku atau jasa yang dibeli dari luar perusahaan untuk menghasilkan penjualan tersebut. Ya, seperti dalam PPT sudah tertulis rumusnya NT sama dengan HP min BI. Kemudian ada metode aditif di mana nilai tambah perusahaan dihitung dari laporan laba operasi atau dengan cara menjumlahkan semua input produksi yang berasal dari modal tenaga kerja dalam menghasilkan suatu penjualan. Seperti dalam PPT sudah dituliskan rumusnya NT sama dengan BG plus dalam kurung LO min NP, di mana LO adalah laba operasi dan NP adalah beban operasi. Kemudian ada penyusunan laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah disusun berdasarkan konsep-konsepnya dalam penyusunan laba rugi operasi, yaitu konsep akrual dan prinsip perbandingan. Dalam metode aditif, laporan keuangan nilai tambah dapat disusun dengan hanya mengubah laporan laba rugi. Besarnya laba ditahan dapat dihitung dengan cara mengurangkan berbagai macam beban, pajak, dividen dari hasil perusahaan. Seperti pada PPT, secara matematis
rumusnya sudah kami lampirkan pada PPT, mana rumus dasarnya adalah LD laba ditahan sama dengan hasil penjualan dikurangi beban input dikurangi beban depresiasi dikurangi beban gaji dan upah pegawai dikurangi beban bunga dikurangi dividen dikurangi pajak penghasilan, seperti itu. Lalu perbedaan antara nilai tambah bersih dengan nilai tambah kotor. Nilai tambah tidak lain adalah kekayaan yang diciptakan oleh suatu perusahaan, dan kekayaan ini akan dinilai terlalu tinggi apabila tidak diakui adanya akumulasi penurunan akibat tetap karena pemakaian tersebut. Sesuai dengan konsep konsisten dan matching pada antara penghasilan dan beban, maka beban depresiasi harus diperlakukan pula adanya beban input tambah bahan baku, yaitu pengurang hasil penjualan. Nilai tambah bersih menghilangkan adanya hitungan ganda, sedangkan nilai tambah kotor akan menghasilkan perhitungan ganda karena tidak dikurangkan beban depresiasi dari hasil penjualan. Ide suatu perusahaan merupakan suatu hasil kerja kolektif beberapa kelompok orang sesuai dengan konsep nilai tambah bersihnya. Kemudian pada slide ke-27 itu ada contoh bagaimana perhitungan perhitungan nilai tambah kotornya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Selanjutnya ada contoh dari nilai tambah bersih. Next, manfaat laporan nilai tambah. Yang pertama, pengungkapan. Laporan nilai tambah merupakan usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan tentang kegiatan perusahaan dengan memasukkan informasi beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pemilik, kreditur, pegawai, dan pemerintah. Yang kedua, sederhana dan fleksibel. Laporan nilai tambah disusun hanya dengan memodifikasi laporan laba rugi. Laporan nilai tambah memiliki fleksibilitas dalam penyusunannya karena dapat disusun atas dasar biaya historis. Yang ketiga, hubungan industrial. Laporan nilai tambah dimasukkan dapat mencerminkan adanya tim spirit dalam organisasi perusahaan. Laporan nilai tambah menggambarkan peranan pegawai dalam perusahaan karena dipandang sebagai pihak yang ikut serta menyumbangkan terciptanya kekayaan dalam perusahaan. Dengan pemberian insentif kepada para pegawai atas dasar besarnya sumbangan yang diberikannya, maka dengan sendirinya akan menaikkan motivasi pegawai tersebut dalam pencapaian kekayaan perusahaan. Laporan nilai tambah juga dapat dipakai sebagai referensi guna menyelesaikan kasus-kasus perburuan yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Laporan nilai tambah berperan dalam memperbaiki kegiatan analisa ekonomi karena konsep nilai tambah konsisten dengan analisa input-output yang sering dipakai para ekonom untuk menghitung pendapatan nasional. Yang kelima, analisis komparasi. Laporan nilai tambah memberikan tambahan kriteria yang dapat sebagai dasar untuk menilai dan membandingkan prestasi suatu perusahaan lain. Di samping itu, nilai tambah pula dipakai sebagai alat untuk mengukur besar dan pentingnya suatu perusahaan. Terakhir, kelemahan laporan nilai tambah. Bagi pemakai yang tidak memiliki konsep laporan keuangan, laporan nilai tambah dapat membingungkan mereka sebab besarnya nilai tambah suatu perusahaan. Dengan menyajikan laporan nilai tambah suatu perusahaan, ada kecenderungan bahwa manajemen akan selalu maksimumkan besarnya nilai tambah yang pada gilirannya akan menyesatkan dalam pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Itulah kelemahan dari laporan nilai tambah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.